Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa tanggal 29 Maret tahun 2022 ini, saya akan mengomentari pemecatan Dr. Terawan karena uang korupsi sebesar 2,4 miliar. Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI memecat Dr. Terawan sebagai anggota IDI permanen. Pemecatan Dr. Terawan adanya uang sebesar 2,4 miliar diduga berasal dari dokter otak, saraf, dan stroke, di mana pasien mereka semua lari ke Dr. Terawan. Sehingga Dr. Terawan tersebut tidak ada pasiennya, dan beralih ke Dr. Terawan sampai antri pasien Dr. Terawan panjang sekali. Keberhasilan Dr. Terawan banyak yang sudah baik dari penyakitnya atas pengobatan Dr. Terawan sesuai pengakuan mereka, yaitu anggota DPR Komisi 9 mengakui semuanya sampai dia membela Dr. Terawan atas pemecatan tersebut. Demikian juga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, katanya ada 2 kali dia berobat ke sana, sekarang sakitnya sudah baik. Seperti Prabowo Subianto, dia berobat ke Dr. Terawan, sekarang katanya Prabowo Subianto sudah bisa pidato sampai 3 jam. Jadi demikian juga Ketua P3 menyatakan hal yang sama, pernah berobat ke Dr. Terawan dan sudah baik. Maksud para dokter otak, saraf, stroke dengan dipecatnya Dr. Terawan secara permanen dari anggota IDI, maka Dr. Terawan tidak berhak mengobati orang lagi. Lalu para pasien terkait sakit otak, saraf, dan stroke akan kembali kepada dokter tersebut. Perbuatan Ketua IDI dan pemberi uang merupakan perbuatan korupsi yang melanggar hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perbuatan korupsi, melanggar pasal 5 yang ancaman hukumannya 5 tahun, dan juga adanya juga pasal 5 ini kedua belah pihak dihukum, baik si pemberi dan penerima sama-sama dihukum. Demikian juga melanggar pasal 11 yang ancaman hukumannya ada 5 tahun, yang dihukum di sini hanya ketua IDI tersebut yang selaku penerima uang tersebut. Dan juga melanggar pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 yang ancaman hukumannya seumur hidup dan hukuman badan maksimal 20 tahun, dan yang dihukum hanya penerima uang yaitu ketua IDI tersebut. Ketua IDI dan pemberi uang agar ditangkap KPK atau Kejaksaan Agung RI dan ditahan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Harapan saya, ketua ini diproses sesuai hukum yang berlaku sampai ke pengadilan untuk dihukum hakim sesuai perbuatannya. Jadi pemecatan dapat Dr. Terawan tersebut oleh ketua IDI, di mana dipecat ketua IDI Dr. Terawan tersebut. Pemecatan Dr. Terawan tersebut disebabkan karena adanya uang korupsi sebesar 2,4 miliar. Dengan harapan kalau nanti itu uang-uang tersebut diduga berasal dari dokter otak, dokter saraf, dokter saraf dan lainnya tersebut, dimana karena pasien mereka yang selama ini semua lari ke Dr. Terawan, sehingga Dr. Terawan sampai pasiennya panjang sekali, banjir pasien lah ya, sehingga mereka merasa iri dan ingin menghukum Dr. Terawan dengan cara dicabut keanggotaannya dari anggota ini, sehingga dia tidak bisa lagi nanti memberikan pengobatan kepada masyarakat selamanya. Dengan demikian nanti harapan mereka setelah Dr. Terawan ini dipecat, di mana nanti semua pasien-pasien masalah otak, masalah stroke, dan masalahnya akan kembali kepada mereka ke dokter masing-masing tersebut, sehingga mereka dapat hidup lagi sesuai yang umumnya.
yang sesuai dengan seperti semula. Jadi dengan hilangnya saingannya nanti Dokter Terawan ini, mereka sangat senang sehingga pasien otak kembali kepada para dokter tersebut. Perbuatan daripada ketua ID ini atau dan para dokter tersebut merupakan perbuatan korupsi ini. Perbuatan korupsi yang tidak merugikan keuangan negara. Ini melanggar pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya pasal 5 ini adalah 5 tahun. Dan si pemberi dan si penerima uang korupsi tersebut sama-sama dihukum. Demikian juga diatur dalam pasal 11 KUHP yang ancaman hukumannya 5 tahun. Tetapi yang hanya dituntut di sini hanya si penerima uang tersebut, yaitu si ketua ID tersebut. Demikian juga diatur juga melanggar pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 yang ancaman hukumannya seumur hidup dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Dan yang dihukum di sini hanya ketua ID-nya sebagai penerima uang korupsi tersebut. Itu yang saya lihat. Jadi harapan saya supaya masalah ini diteruskan kepada hakim agar hakim nanti menjatuhkan putusannya sesuai dengan perbuatannya agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Sekian dan terima kasih.